Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, sedangkan dia sendiri belum berkurban? Apakah diperbolehkan dalam hukum syariat? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, yang sebelumnya tidak pernah berwasiat kepada orang yang masih hidup. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, berkurban yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal dunia ketika tidak berwasiat, maka dianggap tidak sah dan pahalanya tidak sampai kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Sedangkan menurut tiga mazhab yang lain, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali, berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia ketika tidak berwasiat dianggap sah dan pahalanya sampai kepada si mayit. Sebab kematian bukanlah penghalang bagi orang lain untuk menunjukkan pahala ibadah atas orang yang telah meninggal dunia tersebut, seperti dalam permasalahan haji dan sedekah. Pembahasan mengenai hal ini terangkum dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang mana kitab ini menyebutkan bahwa iza awsal mayyitu bitadhiyati anhu aw waqafa waqafa lidzalika jaza bil ittifaqi fa in kanat wajibatan bin nadri wa ghairihi wajaba 'alal warisi infadu dzalika, amma idza lam yusi biha fa arada al warisu aw ghairuhu ayudhiya anhu mimma li nafsihi fa dhahaba al hanafiyyatu wal malikiyyatu wal hanabilatu ila jawaz at tadhiyati anhu illa anna al malikiyyata ajazu dzalika ma'al karahati wa innama ajazuhu li anna al mauta la yamna'ut taqarrub 'anil mayyiti kama fis shadaqati wal haji. Adapun jika orang yang telah meninggal dunia belum pernah berwasiat untuk dikurbani, kemudian ahli waris atau orang lain mengurbani orang yang telah meninggal dunia tersebut dari hartanya sendiri, maka mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali memperbolehkannya. Hanya saja menurut mazhab Maliki boleh, akan tetapi makruh. Alasannya mereka adalah karena kematian tidak bisa menghalangi orang yang meninggal dunia untuk bertaqarrub kepada Allah, sebagaimana dalam sedekah dan ibadah haji. Lantas, manakah yang lebih baik didahulukan? Antara berkurban untuk diri sendiri atau untuk orang yang telah meninggal dunia? Ada kaidah fikih yang sangat berhubungan dengan permasalahan mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah. Al-isaru fil qarbi makruhun wa fi ghairiha mahjubun. Mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah adalah hal yang makruh. Sedangkan dalam persoalan selain ibadah adalah hal yang sangat dianjurkan. Hukum asal mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah adalah hukumnya makruh. Namun dalam prakteknya, hukum mendahulukan orang lain dalam hal ibadah sejatinya cenderung berbeda-beda, sesuai dengan status ibadah yang didahulukan, serta dampak yang ditimbulkan dari mendahulukan orang lain tersebut. Mengenai hal ini, Syekh Jalaluddin As-Suyuti memberikan rangkuman yang sangat menarik bagi kita. Al-isaru in adda ila tarki wajibin fahuwa haramun. Mendahulukan orang lain, terkhusus dalam hal ibadah, ketika akan menyebabkan meninggalkan kewajiban, maka hukumnya haram. Kalma'i wasatiril aurati wal makani fi jama'atil la yumkinu ayyusalliya fihi aksaru min wahidin. Seperti permasalahan memberikan air, pemberi penutup aurat, mempersilahkan tempat untuk sholat berjamaah pada orang lain, yang mana tempat tersebut tidak dapat dibuat sholat lebih dari satu orang. Wala tantahin naubatu li akhirihim illa ba'dal waqti wal ashbahu dzalika, yang mana tempat tersebut tidak dapat dibuat sholat lebih dari satu orang, dan giliran sholat untuk orang yang akhir hanya bisa setelah habisnya waktu, dan kasus-kasus lain yang serupa. Wa in adda ila tarkis sunatin, jika mendahulukan orang lain akan menyebabkan meninggalkan kesunahan, awirtikabi makruhun, atau melakukan perkara yang makruh, famakruhun, maka hukumnya adalah makruh. Awlirtikabi khilafil aula, atau akan menyebabkan melakukan perbuatan khilaful aula, mimma laisa fihi nahya mahsusun, berupa perbuatan yang tidak ada larangan secara khusus. Khilaful aula, maka hukumnya adalah khilaful aula. Wa bihadza yartaf'il khilaf. Dengan kesimpulan demikian, telah hilanglah perbedaan pendapat di antara para ulama. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia memang secara nalar akal adalah hal yang sangat baik.
Namun, secara ketentuan fikih, mendahulukan berkurban untuk diri sendiri adalah hal yang patut diprioritaskan. Sebab, ibadah kurban merupakan sebuah ibadah yang hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkad. Dan meninggalkan ibadah kurban bagi orang yang mampu menjalankannya adalah hal yang makruh. Sehingga, mendahulukan berkurban untuk orang lain, termasuk orang yang sudah meninggal dunia, adalah hal yang dimakruhkan. Di samping itu, keabsahan berkorban untuk orang yang telah meninggal yang tidak berwasiat masih diperselisihkan di antara para ulama. Sedangkan berkurban untuk diri sendiri jelas merupakan hal yang sangat dianjurkan dan dihukumi sah menurut kesepakatan ulama. Maka mendahulukan sesuatu yang telah disepakati lebih utama daripada mendahulukan sesuatu yang masih diperselisihkan. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa wal majmu' alaihi maqadimu 'alal mukhtalifi fihi. Hal yang disepakati lebih didahulukan daripada hal yang masih diperselisihkan. Mendahulukan diri sendiri daripada mendahulukan orang lain dalam hal ibadah sebenarnya tidak hanya berlaku pada ibadah kurban saja. Dalam persoalan yang mirip, yakni zakat fitrah, ketika seseorang tidak mampu menzakati fitrah seluruh keluarganya karena hanya memiliki satu sok beras saja, maka yang harus didahulukan adalah dirinya sendiri. Dalam kitab Fuqhul Muhtaj dijelaskan bahwa wa annahu law wajada ba'da si'ani, jika ia menemukan beberapa sok, qaddama nafsahu, maka wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Summa zaujatahu, lalu istrinya. Summa waladahu shaghir, lalu anaknya yang kecil. Summal aba, lalu ayahnya. Summal umma, lalu ibunya. Summal kabir, lalu anak yang sudah besar. Maka dengan demikian bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh dan hukumnya sah menurut pandangan Imam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Namun dari aspek lain, mendahulukan berkurban untuk orang lain dengan mengakhirkan berkurban untuk diri sendiri adalah hal yang makruh. Sehingga sebaiknya etika dalam berkurban adalah mendahulukan berkurban untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan ketika telah memiliki uang yang lebih, maka barulah dianjurkan untuk berkurban untuk orang lain. Dengan begitu, seorang dapat menjalankan tuntutan berkurban yang sesuai dengan anjuran syariat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di like dan share. Jika ada pertanyaan atau punya referensi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.